Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dan tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kawan-kawan semuanya, di pertemuan hari ini kita akan coba mengupas gitu ya, bagaimana optimalisasi penggunaan ICT dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Nah, sebetulnya ini memang materi untuk perkuliahan pada pemanfaatan ICT di pendidikan non formal, baik di pendidikan dasar dan berkelanjutan, maupun mata kuliah pemanfaatan ICT dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, tapi dalam pertemuan kali ini coba kita ramu menjadi satu karena memang pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan non formal itu tidak lepas dari proses pemberdayaan masyarakat, juga terdapat proses-proses pendidikan dasar dan berkelanjutan jika memang kita bicara pada satuan. Nah, teman-teman semuanya, eh, kita di pendidikan non formal tentu menghadapi tantangan yang begitu besar di era 4.0 seperti ini, ya. Bahwa pendidikan non formal sebetulnya akan jauh lebih mudah untuk masuk dan berkembang jadi pada seluruh lapisan masyarakat jika nah ini ada syarat jika penyelenggara baik itu guru, pengelola, lalu staf akademik gitu ya, bahkan sampai dengan siswanya itu menerima perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan non formal. Mengapa demikian? Pendidikan non formal jauh lebih fleksibel dalam proses pengelolaan dibandingkan dengan di pendidikan formal. Secara satuan, memang PNF gitu ya, atau yang kita kenal satuan-satuan seperti PKBM atau Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat atau SKB gitu ya, itu memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan. Setiap satuan pendidikan di PNF bisa memiliki kegiatan yang sangat beragam. Semisal, salah satu PKBM di wilayah pedesaan bisa menyelenggarakan pelatihan untuk para petani dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Atau juga satuan PKBM di wilayah pesisir dapat memberikan pelatihan, ya, dapat memberikan informasi kepada masyarakat pesisir mengenai pemanfaatan kerang-kerang yang ada di pesisir pantai, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan komersialisasi gitu ya, atau cindramata yang bisa dibawa oleh para wisatawan yang datang ke pesisir pantai, dan itu bisa dikelola oleh satuan pendidikan non formal. Nah, kuncinya adalah ketika satuan pendidikan non formal siap menghadapi tantangan itu, maka akan jauh lebih berkembang sebetulnya. Karena eh, perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang itu bisa jauh lebih cepat, ya, bisa jauh lebih cepat ditangkap secara eh, mudah oleh pendidikan non formal, ya. Tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada tempat, bahkan sasaran usia tidak memiliki batasan-batasan khusus. Kita bandingkan dan bayangkan, jika di sekolah formal, untuk melakukan kegiatan semacam tadi, kecil kemungkinannya, gitu ya. Tapi dalam konteks pendidikan non formal, biasanya di satuan PNF punya siswa yang dari berbagai latar belakang masyarakat. Keberagaman peserta didik yang ada di satuan PKBM ini bisa dijadikan potensi untuk satuan PKBM itu berkembang. Tinggal bagaimana pengelola, guru,
dan staf akademik yang lainnya siap atau tidak menghadapi tantangan tersebut. Sama persis dengan tantangan yang hadir pada era kita, gitu ya. Era saat ini seperti era industri 4.0 atau era abad 21, ya, itu uh, perlu disambut dengan sukacita, gitu ya, bahwa pendidikan non formal bisa jauh lebih berkembang. Ya. Seperti apa fleksibilitas lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat pendidikan non formal? Ya. Semisal hadirnya teknologi baru ke wilayah kita dan itu bisa diadopsi dengan uh, apa prosedur yang lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal yang notabene kita memerlukan prosedural, memerlukan birokrasi yang cukup panjang. Nah, inilah tantangan kita. Ketika kita siap menghadapi tantangan tersebut, maka seluruh lapisan di pendidikan non formal itu akan jauh lebih maju dan lebih mudah, gitu ya, untuk berkembang. Lalu kita tahu bahwa ada karakteristik pendidikan non formal yang tidak bisa kita kesampingkan juga, bahwa banyak dari penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan dengan cara jarak jauh, gitu ya. Lalu sasaran dari pendidikan non formal juga seperti yang kita tahu, banyak yang menyasar masyarakat terbelakang, gitu ya. Masyarakat disadvantaged people. Semisal ada satu masyarakat yang di wilayah pedalaman tidak bisa mengakses sekolah dan terputus sekolahnya, maka itu menjadi sasaran yang paling memungkinkan untuk dunia pendidikan non formal. Ya. Karakteristik yang kedua yaitu memberdayakan. Dalam prosesnya, setiap peserta didik tidak hanya dijadikan sebagai peserta didik biasa, tidak hanya dijadikan seperti peserta didik biasa yang duduk di bangku, mendengarkan guru, mendengarkan ceramah, selesai begitu saja keluar dari kelas, ke kantin, main, dan lain-lain. Cukup, gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Tapi dalam pendidikan non formal, masyarakatnya diberdayakan. Ya. Siswanya diberdayakan. Artinya apa? Siswanya diberdayakan. Mereka diberikan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya ada proses pemberdayaan. Setelah mereka terampil, tidak dibiarkan begitu saja. Ada ciri khas dari satuan pendidikan non formal itu adalah memberikan ruang mereka untuk berusaha dan mengembangkan potensinya. Misal tadi ada satuan PKBM yang memberikan stimulus kepada masyarakat dalam pengelolaan cindramata dari pesisir pantai. Tidak hanya sebatas terampil dalam membuat cindramata, akan tetapi satuan PKBM memberikan stimulus atau memberikan jalan kepada peserta yang sudah terampil, gitu ya, untuk memasarkan produk-produknya keluar dengan cara apa? Memanfaatkan teknologi marketplace, e-commerce, dan lain-lain yang bisa dipasarkan secara luas, gitu ya, melalui media sosial, melalui uh, apa, forum atau jejaring komunikasi wirausaha. Itu karakteristik yang perlu ditangkap dan dikembangkan oleh pendidikan non formal. Ya. Yang berikutnya, seperti saya katakan tadi, lebih fleksibel. Ya. Kita tidak terbatas pada konteks usia, tempat, waktu, gitu ya.
kita bisa lebih fleksibel menggunakan berbagai resources yang ada. Makanya kalau kita flashback pada pembahasan di awal tadi, bahwa pendidikan non formal akan jauh lebih berkembang ketika kesiapan pengelolanya eh, jauh apa eh, jauh lebih ekstra gitu ya, dalam mengerjakan tantangan-tantangan tersebut. Gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya, ketika kita melihat karakteristik-karakteristik pendidikan formal, dari mulai pembelajaran jarak jauh, masyarakat yang terbelakang, lalu memberdayakan, dan uh, lebih fleksibel, gitu ya, kita berikan satu benang lurus gitu ya, antara karakteristik pendidikan non formal, tantangan pendidikan non formal dengan penggunaan ICT dalam pendidikan non formal. Sebagai contoh pembelajaran jarak jauh, kita sudah banyak melihat benchmarking dari penyelenggaraan pendidikan jauh di perguruan tinggi, gitu. Tetapi tidak banyak penggunaan pembelajaran jarak jauh dalam satuan pendidikan non formal karena ada keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Karena belum terciptanya kesadaran peserta didik dengan pengelola satuan pendidikan non formal dalam penggunaan teknologi jarak jauh. Ya, kita masih bersifat konvensional yang harus ada di kelas, bersifat klasikal. Ya. Padahal transfer of knowledge bisa dilakukan dari tempat ke tempat yang lain, ya, melalui media, melalui infrastruktur ICT gitu ya, dalam proses pembelajaran jarak jauh di pendidikan formal. Lalu kita uh, sering dihadapkan pada situasi karakteristik desa versus kota. Wah, hidup di desa lebih enak ternyata. Adem, nyaman, banyak pepohonan, lalu sejuk gitu ya. Nah, itu yang dikatakan oleh orang dari masyarakat perkotaan atau masyarakat urban. Demikian pula masyarakat desa yang mengatakan, wah hidup di kota jauh lebih enak. Mau beli sesuatu tinggal ke supermarket. Lalu mau beranjak dari tempat ke tempat yang lain, tinggal menggunakan moda transportasi yang sudah tersedia. Itu terkadang perspektif yang sering dibahas, yang sering terjadi pada lingkup masyarakat. Nah, lalu kita membicarakan mengenai uh, karakteristik kota versus desa dalam proses penyelenggaraan pendidikan non formal. Sebetulnya tidak perlu cemburu gitu ya, masyarakat desa dengan kehadiran uh, sumber daya resources yang ada di pedesaan. Karena dengan pendidikan non formal, masyarakat di desa akan jauh lebih berdaya. Satu lagi, dengan teknologi, masyarakat di desa akan terhubung. Gitu. Mereka yang sudah terampil, mereka yang mendapatkan keterampilan dari berbagai training yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan non formal, bisa terhubung langsung dengan masyarakat perkotaan sebetulnya. Dengan cara apa? Penyelenggara pendidikan non formal dapat memfasilitasi peserta atau masyarakat di desa untuk terhubung dengan cara apa? Misalnya dibuatkan pendampingan pembuatan e-commerce atau marketplace. Hal semacam itu bisa dilakukan ya, oleh pendidikan non formal. Makanya balik lagi tadi ke pendapat kita yang pertama bahwa
pendidikan non formal akan jauh lebih berkembang ketika masyarakatnya dan penyelenggaranya itu jauh lebih aware terhadap perubahan-perubahan teknologi di masa sekarang dan masa mendatang. Lalu dalam kehidupan urban atau perkotaan, pendidikan non formal juga berpeluang sangat besar untuk masuk pada ranah pengembangan keterampilan dan life skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi dimanapun pendidikan non formal hadir, baik di wilayah yang apa dengan hiruk pikuk perkotaan, mobil macet dan lain-lain, pendidikan non formal akan tetap hidup. Juga pendidikan non formal akan jauh lebih hidup ketika berada di pedesaan. Tergantung bagaimana kesadaran dari satuan pendidikan itu sendiri. Ya. Nah, meskipun demikian, kawan-kawan, kita seringkali menemukan problematika gitu ya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Tentu kualitas pembelajaran sering dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena mindset yang dibangun dalam penyelenggaraan pendidikan non formal itu langsung mendapatkan selembar ijazah. Padahal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal, seharusnya peserta didik juga masyarakat memiliki perspektif bahwa datang ke satuan pendidikan non formal itu bukan hanya sekedar mencari selembar ijazah, tapi mencari segudang potensi dan pengetahuan yang tidak didapatkan dari pelaksanaan pendidikan sebelumnya. Jadi ini persoalan perspektif sebetulnya dari uh, masyarakat dan penyelenggara. Jangan sampai uh, karena perspektif itu terbangun dari masyarakat kita, gitu ya, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran, mempengaruhi cara-cara guru dalam memberikan stimulasi terhadap warga belajar atau peserta didik di pendidikan non formal. Yang berikutnya, terkadang hadirnya teknologi di dunia pendidikan tidak juga disambut baik oleh penyelenggara pendidikan formal itu sendiri. Yang seharusnya ini dioptimalkan. Artinya ada permasalahan atau problematika dalam mengoptimalisasi media pembelajaran yang berbasis uh, teknologi. Oke, kita tidak melupakan media pembelajaran yang berbasis pada muatan-muatan lokal dan kearifan lokal, ya. Tapi sebagai seorang guru itu perlu beradaptasi pada media pembelajaran yang terbarukan dan dioptimalkan, gitu ya. Yang berikutnya ini cukup klasik dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Administrasi dan manajerial sekolah terkadang masih semrawut, ya, masih uh, tidak tertata dengan baik, bahkan redundant, siapa yang mengerjakan apa, bahkan bisa jadi tertumpuk dalam satu orang. Ini perlu dibenahi. Lalu pembelajaran jarak jauh yang masih minim, gitu ya. Dan tadi kalau kita bicara peluang, tentu dari peluang itu harusnya menghasilkan produk, gitu ya. Nah, yang saya amati produk-produk dari penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan PNF itu belum terhilirisasi ke konsumen secara masif, gitu ya. Masih bersifat kegiatan-kegiatan insidental. Bagi contoh, uh, masyarakat dilatih untuk membuat kerajinan tangan dari bahan kayu, gitu ya. Karena ada programnya, produk itu jadi, gitu ya. Tapi kalau programnya sudah selesai, produk itu terbengkalai, tidak terhilirisasi sampai ke konsumen, tidak
sampai kepada tahap penjualan. Nah, ini yang perlu kita benahi. Lalu uh, terkadang kita melihat uh, apa problem utama lainnya, itu guru atau fasilitator masih bersifat uh, side job, ya, karena memang satu dan hal kalau di pedesaan mungkin persoalannya ya kesejahteraan, persoalannya mengenai tunjangan dan lain-lain, ya. Tapi bayangkan jika guru atau fasilitator itu bukan cabutan, ya, iklimnya sudah terbangun, maka satuan pendidikan non formal akan jauh lebih dipandang. Pengelola juga tidak maksimal dalam menertibkan dari poin kualitas sampai dengan poin guru itu sendiri. Nah, menjawab beberapa problematika yang kita temukan hari ini, uh, tentu dalam konteks ICT atau Internet Communication and Technology, ini bisa bisa sangat membantu menjadi infrastruktur pemecah masalah dari apa yang kita temukan. Optimalisasi media pembelajaran bisa dilakukan oleh guru itu sendiri. Administrasi dan manajer sekolah bisa menggunakan basis-basis teknologi. Pembelajaran jarak jauh sekarang sudah banyak tersedia. Tinggal bagaimana kesadaran dari guru atau fasilitator yang ada di satuan pendidikan non formal. Nah, jika kita melihat optimalisasi ICT dalam pendidikan dasar dan berkelanjutan, banyak platform-platform yang free tentunya yang bisa digunakan, yang bisa dioptimalkan untuk membuat modul online, untuk membuat website, untuk membuat poster, membuat presentasi, membuat uh, apa modul interaktif atau melakukan teleconference. Ini tinggal dioptimalkan saja, ya. Di Google saya kira sudah tersedia Google Site gitu ya, yang mana PKBM juga masih banyak yang belum memiliki website. Tinggal maksimalkan website-website yang ada. Jadi jika tidak ingin berbayar, itu ya maksimalkan website yang dari Google. Canva atau media-media yang lain yang bisa digunakan untuk uh, apa membuat media pembelajarannya itu sangat jauh lebih baik. Nah, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, optimalisasi ICT juga sangat diperlukan. Ya, sebagai contoh, marketplace yang bisa mempertemukan antara konsumen dengan sasaran pelatihan yang sudah kita training, gitu ya. Lalu mengoptimalisasi atau memberikan pendampingan sosial media dan lain-lain yang bersifat kontekstual seperti modul kesehatan gizi yang berbasis online gitu ya, yang interaktif. Nah, ini bisa sangat sangat uh, memberikan peluang gitu ya untuk dunia pendidikan non formal itu sendiri, ya. Jadi catatannya adalah perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan sebetulnya akan sangat mudah diadopsi oleh dunia pendidikan termasuk pendidikan non formal karena poin-poin tadi fleksibel, lalu memiliki banyak tantangan dan tentunya uh, berbasis pada uh, community empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Demikian rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, Fikri Tanjil. Selamat menonton dan sampai jumpa di pertemuan lain kali. Assalamualaikum.